Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Mukhlis yang saya hormati dan teman-teman sekalian Zoom meeting yang saya banggakan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang penyusunan anggaran dana bank syariah. Dan ini merupakan materi lanjutan dari yang kemarin. Saya di sini sebagai materi pertama akan menjelaskan apa yang fungsi dana bagi bank. Yang pertama, fungsi dana bagi bank adalah sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya. Jadi dana yang dihimpun itu memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu maupun harga tingkat bunga. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi dana sebagai sumber likuiditas bagi bank. Likuiditas ini merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Pemeliharaan likuiditas bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas atau biro atau bahkan pada secondary reserve berupa marketable security berjangka pendek. Artinya semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin kecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut. Itu mengindikasikan likuiditas bank yang bersangkutan itu relatif tetap. Kemudian yang terakhir, fungsi bank adalah sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jadi semakin tinggi volume dana ketiga itu mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Itu saja fungsi dana bagi bank. Selanjutnya terkait perhitungan biaya dana akan dilanjutkan oleh materi kedua Umi Wirdani. Kepada Umi Wirdani saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai yang kedua yang mana tentang perhitungan biaya dana bank, yaitu kas pajak dan kas yang wajib dimiliki oleh perusahaan baik lembaga keuangan syariah karena dalam sebuah bisnis setiap perusahaan harus memiliki keuangan yang cukup untuk terus mengembangkan bisnis akan menghasilkan keuntungan. Sedangkan kas yang tidak tepat akan menyebabkan kualitas macet hingga bangkrut. Dalam bank syariah dalam bentuk kasar pajak sebagian risiko jadi dua bentuk akad bersama masyarakat merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan masyarakat pada umumnya di bank syariah digunakan dengan beberapa pembiayaan, yakni yang pertama pembiayaan modal kerja yang dialokasikan untuk perusahaan konstruksi, industri dan perdagangan dan jasa. Dan yang kedua yaitu pembiayaan investasi yang dialokasikan dalam bidang industri. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan investasi digunakan untuk kepentingan modal kerja khususnya investasi jangka panjang. Dan yang keempat yaitu pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima yaitu jangka waktu dan pengembalian anggaran yang dikeluarkan oleh bank bisa menggunakan dua cara, yakni dengan cara angsuran dan sekaligus di akhir periode pembiayaan sesuai dengan kontrak awal atau kontrak masyarakat. Sedangkan dijelaskan di dalam ayat tentang dibolehkan praktek akad musyarakah
yaitu dalam lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza qala farajtu min bainihima rawahu Abu Dawud. Dalam artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya, jika ada berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Dan selanjutnya metode penggunaan aliran nekas yang tentunya berhubungan dengan penggarangan dalam bentuk kerjasama akad musyarakah akan berangkat dengan anggaran. Referensi lain menyebutkan bahwa aliran nekas kerjasama musyarakah bagi anggaran referensi lain menyebutkan bahwa aliran nekas kerjasama musyarakah bagi perbankan dibagi dalam beberapa penerapan. Di antaranya yaitu musyarakah dalam bentuk permanen, yang mana pihak bank merupakan pihak yang selalu menyediakan modal atau yang membeli semua kebutuhan dari pihak nasabah. Dan yang kedua yaitu musyarakah yang digunakan untuk modal kerja. Misalkan pihak bank dan pihak nasabah sama-sama menyediakan modal, alat-alat yang dibutuhkan dan metode pengelolaan yang tepat. Musyarakah yang digunakan dalam waktu jangka panjang, misalkan seperti perdagangan, seperti ekspor impor, dan menyediakan bahan mentah. Dan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang. Selanjutnya untuk pematerian ketiga dilanjutkan untuk pematerian ketiga. Baik, terima kasih kepada ini. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Nurul Agyunil Jannah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhitungan biaya dana bahas yang kedua yaitu proyektan pola kerjasama musyarakah. Menurut beberapa mazhab, mudharabah dirujukan sebagai bentuk yang pertama hanafi, suatu perjanjian yang satu pihak memiliki kapital, sedangkan pihak yang lain memiliki skill. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu Maliki menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah penyerahan uang kepada pihak pengelola suatu usaha. Sedangkan mazhab yang ketiga yaitu Syafi'i mengartikan mudharabah mirip dengan mazhab Maliki, yakni memiliki modal, menyerahkan uang kepada pihak yang akan mengelola modal tersebut dengan keuntungan akan dibagi bersama. Yang keempat yaitu mazhab Hambali, mengartikan bahwa mudharabah itu adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang ditentukan di awal dengan mendapatkan keuntungan tertentu dari barang. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa mazhab tersebut adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan satu pihak sebagai pemilik modal secara penuh dan pihak kedua secara penuh pengelola modal tersebut dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Mudharabah juga dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah. Dalam aliran kas perbankan syariah atau cash flow projection, bidang kerjasama akad mudharabah diterapkan dalam beberapa ketentuan dan kegiatan usaha seperti tabungan berjangka dalam bentuk tabungan dengan tujuan khusus seperti tabungan haji, deposito biasa dan spesial yang spesifik bisnisnya. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja, pedagang dan jasa. Yang keempat, investasi. Yang kelima, bank tetap memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha. Yang keenam, pembagian hasil usaha disepakati di awal dan tidak bisa diubah selama masa investasi. Yang ketujuh, pembiayaan diberikan dalam bentuk uang atau modal, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Pengertian mudharabah, dasar hukum diperbolehkan mudharabah bahkan jenis mudharabah, di mana dikeluarkan pada waktu tertentu. Metode perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumus bagi hasil mudharabah dan atau musyarakah. PN bansil sama dengan saldo rata-rata kali nisbah kali pendidik bank, strip saldo DPK JH.
keterangan PN, perhitungan nisbah, DPK, dana pihak ketiga, JH, jumlah hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada materi, dan itulah sedikit penjelasan yang bisa kami sampaikan pada pada diskusi hari ini. Selanjutnya bisa mengenai sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan di WhatsApp group. Saya akhiri dulu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.